Halo sahabat literasi, kali ini saya akan kembali membahas mengenai prediksi soal tes pendamping lokal desa atau PLD tahun 2021. Yang akan saya bahas yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kemudian prioritas penggunaan dana desa, serta tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemberdaya Masyarakat atau LPM. Informasi ini saya dapat dari teman-teman kita yang sebelumnya pernah mengikuti tes seleksi. Bagi yang baru bergabung atau menemukan channel ini, jangan lupa like video ini, kemudian subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, karena saya akan sering mengupdate informasi seputar rekrutmen PLD, beserta informasi prediksi soal-soal tes. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Menurut informasi, pertanyaan mengenai Undang-Undang Desa ini sering sekali muncul di pertanyaan. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, apa saja isinya dan apa saja yang dibahas dalam undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 30 Mei tahun 2014. Undang-undang ini telah dilaksanakan mulai tahun 2015 oleh Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Ada beberapa isi utama yang terkandung di dalam undang-undang tentang desa ini. Yang pertama yaitu mengenai kebijakan negara atas pengakuan desa atau nama lain di berbagai daerah Indonesia. Kita bisa melihat di dalam Undang-Undang Desa pada bab 2 pasal 6 yang menyatakan, pertama, desa. Desa yang memiliki karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia. Yang kedua, desa adat. Desa adat adalah desa yang memiliki karakteristik asal-usul yang dominan berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan karena struktur dan organisasi pemerintahan lokal dan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat secara turun-temurun. Tentunya setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan letak geografis, perangkat desa, kelembagaan, dan cara penyelesaian masalah yang ada. Namun di dalam UU Des menyatakan bahwa desa memiliki karakteristik umum, sedang desa dipengaruhi oleh pengaruh adat. Dari perbedaan karakteristik tersebut diperlukannya suatu pendampingan pada setiap desa, karena di dalam perbedaan tersebut memiliki kelembagaan, kapasitas, mekanisme, dan modal sosial yang berbeda. Tentunya diperlukan kajian yang lebih spesifik untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sesuai dalam implementasi kebijakan. Isi yang kedua yaitu mengenai peraturan dana, pendapatan, dan belanja desa. Di dalam UU Des menyatakan secara rinci tujuannya adalah yang pertama mengenai redistribusi keuangan negara lapisan rakyat terbawah yaitu masyarakat desa. Kedua, konsolidasi anggaran desa agar efisien dan mencegah kebocoran atau korupsi akibat kebijakan anggaran sektoral dan parsial. Ketiga, konsolidasi kelembagaan yang mengurus desa dari 14 kementerian sektoral menjadi satu kementerian desa. Keempat, menempatkan rakyat desa sebagai subjek kemandirian agar berdaulat di bidang politik, ekonomi, dan berkepribadian Indonesia secara gotong royong atau dengan semangat setia kawan. Isi selanjutnya yaitu mengenai pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa. Di dalam peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan UU Des pada pasal 126 sampai 127 secara tegas bahwa tujuan untuk memampukan desa dalam mengelola pelaksanaan pemerintahan desa, lembaga adat, serta tata ekonomi dan lingkungan pada pasal 127 sudah dirintis secara jelas bagaimana pemberdayaan itu dilakukan dan fokus kegiatan yang harus dilakukan. Pemberdayaan selain dilaksanakan oleh struktur pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, juga dari unsur desa sendiri dan pihak ketiga. Mengenai pendampingan masyarakat desa tertuang di dalam pasal 126 sampai pasal 131
yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa perlu ada pendampingan sesuai dengan kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat desa secara kontinu atau dalam tahap tertentu harus ada pendampingan profesional yang berasal dari dinas atau SKPD, juga dari pihak ketiga. Tenaga pendamping yang profesional tersebut meliputi yang pertama, pendamping desa yang mendampingi desa dalam mengelola desa, pengembangan BUMDes dan kegiatan lainnya yang digelar desa. Kemudian yang kedua, pendampingan teknis sesuai dengan kegiatan sektoral di tingkat desa. Yang ketiga, tenaga ahli pemberdaya masyarakat untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendamping. Perlu diperhatikan bersama pengalaman pendampingan masif seperti PPL atau pertanian, PLKB atau keluarga berencana, pendampingan IDT, dan banyak yang lain bahwa pelembagaan pendampingan menjadi penentu keberhasilan. Sejak awal perlu ditetapkan apakah pendampingan bersifat pelayanan terus-menerus atau sementara. Banyak sekali hal-hal lain yang diatur di dalam Undang-Undang Desa, tetapi ada beberapa hal-hal penting yang diatur di dalam Undang-Undang Desa, seperti yang pertama mengenai jabatan kepala desa menjadi 6 tahun dan dapat melanjutkan atau dipilih sampai 3 kali masa jabatan. Hal penting yang kedua yaitu melengkapi kelembagaan atau pemerintahan desa dengan partisipasi masyarakat secara luas melalui Badan Permusyawaratan Desa dan pelaksanaan musyawarah desa. Ketiga, belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes atau anggaran pendapatan dan belanja desa perlu mencakup paling sedikit 70% digunakan untuk pendanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa. Dan paling banyak yaitu 30% digunakan untuk penghasilan dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD dan insentif ketua RT dan RW. Poin penting yang keempat yaitu mengenai pengembangan ekonomi desa melalui badan usaha milik desa atau BUMDes. Dalam UU Des, desa dapat memandirikan BUMDes yang dikelola secara kekeluargaan dan gotong royong. BUMDes dapat difungsikan untuk merevitalisasi konsep lumbung desa untuk menyediakan saprodi pertanian dan memelihara hasil panen petani agar mampu menjaga harga panen petani. Pemerintah harus memberikan hibah dan akses permodalan, pendampingan teknis, akses ke pasar, dan memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan SAD di desa atau di sekitar desa. Poin penting yang kelima yaitu mengenai dana desa yang dianggarkan dalam APBN tahun 2015 yang siap dikucurkan ke desa. Untuk besarannya Anda bisa melihat sendiri di dalam Undang-Undang Desa. Itu adalah poin-poin penting di dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Sementara itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk kisi-kisi berikutnya, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jika ada kekurangan mohon untuk ditambahkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.